Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Bisnis Digital yang akan membacakan mengenai panduan uji data pada IBM SPSS. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPD MAK, selaku dosen mata kuliah Statistika di semester 2 ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada teman saya yaitu Fikri Primansyah dengan NIM 17106230004, Muhammad Fatur Rahman 17106230091, Mardiana Saharani dengan NIM 17106230022, dan juga Nanda Melandri 17106230072, dan saya sendiri yaitu Masya Putri Wasalmah dengan NIM 17106230087. Yang selanjutnya akan ada kata pengantar dari pembuatan buku panduan uji SPSS yang dibuat oleh kelompok kami. Selanjutnya akan ada daftar isi, di mana isinya berada kata pengantar, daftar isi, pengertian mengenai IMB SPSS, panduan uji data, dan juga penutup. Yang pertama-tama adalah apa itu pengertian dari IBM SPSS. IBM SPSS ini sebenarnya aplikasi bisnis yang berguna untuk analisis data statistik, pengolahan data dan dokumentasi, representasi data statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data miring, dan juga semua penelitian yang dapat digunakan menggunakan SPSS. Tujuan utama dari SPSS ini adalah sebenarnya untuk analisis data. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi panduan uji data, di mana untuk menggunakan IBM SPSS ini, pengguna diharapkan untuk menyiapkan data pada file Excel terlebih dahulu. Ada dua cara untuk menggunakan IBM SPSS. Yang pertama, pengguna bisa melakukan copy paste yang bisa dilihat pada buku ini, melakukan copy pada data, dan juga menyalinnya di IBM SPSS. Tetapi apabila metode pertama tidak bisa digunakan, maka bisa dilaksanakan metode kedua, yaitu alternatifnya dengan mengklik tombol file, impor data, lalu pilih Excel untuk mentransfer data dari Excel ke aplikasi IBM SPSS. Apabila sudah diklik seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Dan juga pengguna diharapkan untuk menaruh nama file yang sesuai dengan data yang diperlukan. Apabila file sudah masuk, maka pengguna hanya perlu menggunakan atau mengklik tombol OK. Selanjutnya, setelah klik tombol OK itu sudah selesai, maka data akan langsung masuk ke dalam IBM SPSS sesuai dengan yang berada pada di Excel tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan klik pada variable view, dan juga kita klik bagian name untuk memberikan nama variabel. Apabila yang di Excel belum diubah, maka di sini kita ubah terlebih dahulu variabel sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, selanjutnya, ubah pada bagian name. Nomor 1 menjadi siswa dan nomor 2 menjadi X1, yaitu nomor 3 menjadi X2, dan juga nomor 4 menjadi Y. Di sini berdasarkan kebutuhan dari kelompok kami. Nah, setelah pelaksanaan tadi sudah selesai, kita masuk ke bagian type di sini, lalu klik kolom siswa. Nah, ubah bagian type pada siswa yang semulanya awalnya namanya numerik menjadi string. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ketika kita udah siapin dataset yang udah dibuat ini, nah di variable view ini ada yang namanya measure. Measure ini nanti kita bakal mengganti di mana yang siswa itu sebagai subjeknya itu kita ganti menjadi kita diamkan menjadi nominal karena di sini udah nominal. Terus di data yang lain X1, X2 dan Y-nya yaitu itu bakal diganti jadi nominal supaya jadi scale. Jadi supaya tiga data itu tuh bisa dihitung nantinya. Nah, setelah kita ubah measure tadi, jangan lupa juga untuk memberi label dari variabel-variabel yang ada. Di sini kami mencantumkan label siswa, kemudian X1-nya itu belajar, X2-nya tidur, dan juga Y-nya itu nilai. Ini sebetulnya sebagai penanda biar lebih mudah aja sih, supaya nanti ketika output dari SPS yang kita buat datanya itu ada namanya atau labelnya gitu. Kemudian untuk uji yang pertama kita bakal masuk ke uji
statistik deskriptif. Nah, yang bakal aku sampaikan di sini. Jadi yang pertama itu kalian bakal klik data analyze dulu. Analyze dulu ini balik dulu ke data view ya. Tadi kan kita di variable view. Kita masuk ke data view, di mana data view ini nantinya akan ada di bar atasnya itu, di headernya ada analyze. Analyze. Nah, nanti analyze itu dipencet gitu. Bisa di next dulu. Nah, setelah ditekan analyze-nya tadi, akan keluar seperti page yang banyak ini. Nah, setelah itu kita pilih dulu nih deskriptif statistiknya. Nah, setelah deskriptif statistik itu udah keluar, bakal ada deskriptif. Di sini kita pencet, kemudian bakal keluar table kayak gini nih, bar kayak gini, kotak kayak gini. Nah, nanti itu kita input dulu nih dari Y, X1 dan X2-nya, kita pindahin dari yang ke kiri dengan ke kanan. Caranya itu pencet si apa namanya nama tulisannya itu variabelnya, kemudian pindahin pakai tanda panah ke kanan yang ada di tengah-tengah kotak itu yang warna biru. Nah, setelah itu setelah kita pindahin semua, baru kita oke. Gitu. Bisa di next. Oke, sebelumnya tadi kan kita udah pindahin ya. Jadi sebelum dipindahin itu kita ke option dulu. Jadi ke option dulu ada di sebelah kanan itu. Nah, setelah itu kita pencet optionnya, kemudian bisa di next. Akan keluar table kayak gini nih, ada mean, ada yang lain-lain gitu. Nah, di sini itu tadinya belum ke checklist, tapi untuk kalian nanti akan bisa checklist semuanya dari mean, sum, dan yang lain-lain itu bisa kalian checklist semua ya. Kemudian di display ordernya juga jangan lupa diklik yang paling atas itu. Kemudian klik continue dan back ke yang tadi baru pencet OK untuk menyelesaikan semuanya. Nah, nanti hasil output yang dari deskriptif statistik tadi itu bakal muncul seperti ini di outputnya. Nah, nanti outputnya itu sebetulnya bakal muncul sendiri dari ketika kita tadi udah klik OK, nanti bakal muncul deskriptif statistik yang hasilnya ini outputnya. Nah, ini ada bisa dilihat juga dari jam belajar, jam tidur, nilai, dan nilai yang lainnya. Ini bisa kita pakai untuk melihat deskriptif statistik dari data yang kita punya. Gitu. Kemudian ada uji normalitas, di mana langkah yang pertama itu kita sama kayak yang tadi, data analyze, kita pencet, kemudian bisa di next. Oh ya, kita balik dulu ya, balik dulu ke data view yang tadi. Jadi kita setelah ngeliat output, kita balik lagi dulu ke layar utama dan eh, di page data view. Kemudian kita pencet lagi ke regression yang tadi analyze, terus keluar table ini, kita klik regression, kemudian kita klik linear di sini. Jadi next. Oke, setelah linear itu keluar, kita pencet, itu akan keluar table linear regression yang kayak gini. Nah, setelah itu kita pindahin dulu nih dari yang nilai Y itu adanya kita masukin ke dependent, ke yang paling atas. Nah, nanti X1 dan X2-nya itu kita pindahin ke independen. Caranya itu kita klik yang tombol di tengah ini yang tanda panah ke kanan sama ke kiri itu. Kalau ke kanan kita masukin, kalau ke kiri itu kita mengeluarkan data variabelnya gitu. Kemudian kita pencet statistik. Nah, keluar linear regression statistik ini. Itu bisa kita centang-centang aja yang ada tanda panahnya. Kemudian klik continue. Setelah diklik continue, nanti bakal ada keluar dari linear regression plots-nya ini. Nah, kita klik yang namanya ZPRID. Nah, itu kita input dulu ke X-nya gitu. Terus yang di Y-nya itu kita input SRE SID. Nah, yang itu nanti kita input yang di Y, kalau X-nya itu yang bawahnya itu. Oke. Setelah itu kita checklist dulu di standardized residual plots-nya, dicentang yang histogram dan juga normality probability plot. Oke. Setelah itu kita klik continue. Setelah continue, itu kita bakal balik lagi ke yang tadi. Nah, itu langsung aja kita save begitu. Setelah di save, nanti akan keluar ini nih, tabel yang saving ini.
Nanti kita ke tabel yang residuals, itu ada namanya unstandardized. Nah, itu kamu bisa centang dan kemudian setelah kita centang, kita klik continue. Nah, untuk tadi ketika udah continue, ini bakal keluar output-output yang dari data yang set yang kita buat dari regresi linear atau uji normalitas yang udah kita buat. Nanti bentuknya itu bakal ada tabel-tabel kayak gini. Jadi syaratnya dari uji normalitas itu data distribusinya jika secara teratur jika kurva menggunung. Jadi kalau kurva yang dibuat nanti outputnya menggunung itu artinya datanya teratur. Kemudian hasil data tersebut itu bisa dikatakan distribusi secara teratur karena kurvanya menggunung. Jadi syarat dan hasilnya itu apa namanya selinier gitu. Jadi kurva dan tabelnya itu bakal muncul menggunung kayak gini. Bisa dilihat ya. Kemudian di selain yang tabel ini juga ada hasil pivot yang outputnya bakal kayak gini, kayak garis dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu biasanya datanya itu distribusikan jika garis membentuk diagonal. Secara dan hasilnya itu bahwa garis pivot membentuk diagonal, data dianggap didistribusikan secara teratur. Jadi jika datanya teratur dan maka hasil atau outputnya itu bakal membentuk garis diagonal kayak gitu. Ini seperti yang data yang udah kita buat ya. Jadi next. Baik, untuk selanjutnya akan ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk melaksanakan uji ini, yang langkah pertama adalah kita harus kembali ke data view tadi dan juga klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita pakai yang non-parametric test, atau setelah masuk ke non-parametric test, kita ke Legacy Dialogs, dan kita juga akan menggunakan sampel KS. Nah, dari sampel KS ini akan muncul kolom seperti one sample kategori Smirnov ini, dan juga kita bisa langsung mengklik unstandardized residual atau RED_1. Setelah diklik, ini kita pindahin ke sebelah kanan. Caranya sama seperti tadi, tinggal memindahkan file yang ada di sebelah kiri dan digeser ke sebelah kanan. Nah, setelah kita laksanakan tersebut, kita pencet OK, maka setelah beberapa loading, itu akan langsung muncul tampilan seperti ini, NHER test atau One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari hasil ini, syarat data harus didistribusikan secara teratur adalah jika asim.sig lebih besar daripada 0,05. Sementara pada hasil ini, sig yaitu lebih besar dari 0,200 atau lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data telah didistribusikan secara teratur atau nilai asim. Nah, selanjutnya akan ada uji multikolinearitas. Yang pertama, kita kembali lagi nih ke output, cari dan copy paste table coefficient dari table collinearity diagnostic. Nah, hal ini bisa berhasil apabila syaratnya yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 0,10, multikolinearitas tidak ada. Jika FIV dikurang dari 10,00, maka multikolinearitas tidak ada. Tetapi dari data yang sudah kami laksanakan tadi, hasilnya adalah yang pertama, dengan nilai toleransi 0,604, berarti dia lebih besar dari 0,10. Maka bisa dibilang multikolinearitas dalam model itu tidak ada. Lalu yang kedua, karena nilai FIV-nya adalah 1656, yaitu lebih kecil dari 10,00, berarti multikolinearitas tidak ada dalam model. Selanjutnya, kita akan melaksanakan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk melaksanakan uji ini, yang pertama-tama kita harus balik lagi ke data view, dan juga kita menggunakan salah satu programnya itu, yaitu transform. Dari transform, kita klik tombol compute variable. Nah, setelah diklik, itu akan keluar kolom seperti ini. Nah, dari kolom seperti ini akan ada beberapa data seperti siswa, belajar, tidur, nilai, dan unstandardized dari R. Tetapi di sini kita tetap harus memasukkan RES_2 pada target variable, lalu kita klik all. Nah, setelah kita klik all ini, akan keluar di bawahnya yaitu beberapa hal di sini, tapi kita akan menggunakan
fitur yang ABS. Setelah kita pencet ABS, maka di numeric expression ini akan keluar nih seperti ini. Nah, dia akan keluar ABS dalam kurung tanda tanya gitu. Setelah dalam kurung tanda tanya tersebut akan dimasukkan dengan data dari RES_1. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, dari ABS dalam kurung tanda tanya tersebut kita tambahkan lagi ABS_underscore RES dan juga dalam kurung RES_1. Setelah itu kita menggunakan tombol klik OK dan akan langsung muncul datanya seperti di bawah ini. Nah, ini masih belum selesai. Kita lanjut lagi dengan klik analisis, lalu kita klik regression. Dari klik regression, ini akan menghasilkan beberapa pilihan lagi. Di sini kita akan memakai linear. Nah, pada linear ini akan keluar satu kolom seperti ini dengan beberapa datanya seperti siswa, belajar, tidur, unstandardized R, RS_2, dan juga nilai nilai Y. Ini sebenarnya basicnya seperti nilai-nilai yang sudah tadi kita temukan, lalu kita masukkan lagi kolom. Nah, untuk ini kita masukkan nilai dalam kurung Y ke kolom dependen. Selain nilai Y, kita juga masukkan belajar dan juga tidur ke dalam kolom block 1 of 1. Nah, setelah itu kita pindahkan juga nih tadi setelah nilai Y kita juga masukkan RES_2 ke dalam kolom dependen. Nah, setelah itu kita otak-atik lagi di bagian statistik, bisa dilihat di tombol sebelah kanan ini. Nah, dalam statistik ini kita diperlukan untuk menceklis beberapa pilihan seperti estimates, covariance matrix, model fit, dan juga setelahnya kita bisa langsung klik continue. Nah, kalau teman-teman semua di sini mau mengerjakan, biasanya di sini pada kolomnya belum diceklis, jadi diperhatikan lagi apa yang perlu diceklis. Setelah dipencet continue, kita balik lagi akan ke kolom linear regression. Kita akan menggunakan tombol yang ada di sebelah kanan yaitu plots. Kita klik tombol plots tersebut dan ini akan menghasilkan kolom seperti ini. Nah, kita harus mematikan histogram dan juga normal probability plot yang sudah dinyalakan sebelumnya. Setelah itu simply kita klik continue, kita klik OK apabila sudah balik ke dalam view seperti ini dan data pun akan keluar. Bisa dilihat di sini ini data pada uji heteroskedastisitas 1 yang menggunakan scatterplot dependent variable Y dan juga RES_2. Nah, dalam uji ini ada syarat yang jika titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah, itu berarti tidak ada heteroskedastisitas dan model regresi yang layak untuk digunakan. Sementara pada hasil pelaksanaan IBM SPSS kami, di sini scatterplot menunjukkan titik-titiknya tersebar secara baik di atas maupun di bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ini merupakan model penelitian yang bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji Glaser, yaitu table coefficient residual, yang sudah keluar ini hasilnya, tetapi tetap saja ini membutuhkan syarat, di mana syaratnya apabila model tidak heteroskedastik jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 dan juga dari hasil penelitian kami, hasilnya adalah nilai SIG sama dengan 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa heteroskedastisitas ada dalam model. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya uji autokorelasi. Nah, di mana kita untuk melakukan uji autokorelasi ini, kita kembali dulu ke output yang telah kita buat tadi, telah muncul. Nah, jadi di uji autokorelasi ini menggunakan model summary dari dependent variable nilai, gitu dari variable Y. Kemudian ada beberapa, nah ini udah mulai udah bisa dilihat ya, ada table yang di output itu ada kita cari ke model summary. Nah di model summary ini ketika kalian udah lihat nih ada yang A-nya ini ada tidur, belajar dan dependennya variabelnya itu nilai. Nah itu yang kita pakai. Nah ada beberapa data dulu nih yang harus dicari terutama DL dan DU. Jadi DL itu maksudnya Durbin lower dan DU itu Durbin upper, jadi perbatasan atas dan perbatasan bawah nilainya gitu. Jadi kita harus cari dulu nih di table Durbin Watson
yang nanti kita bisa lihat. Jadi keterangan itu K itu adalah sejumlah variabel independen, N adalah jumlah sampel, dan D itu nilai Durbin Watson gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di atas ini, eh, dari hasil summary yang ada di atas, itu diketahui bahwa K-nya itu 2, tuh bisa dilihat ya di tabelnya, dan juga N-nya itu 30 gitu. Nah, caranya itu dari DU sama dengan 1,538 dan yang sekian ini. Jadi kita bisa lihat data-datanya itu dari tabel Durbin Watson yang bakal kita lihat nih. Bisa di next. Nah, ini adalah tabel Durbin Watson yang bakal kita pakai untuk menghitung nilai tadi ya. Jadi bisa sebenarnya nilai yang sudah paten. Jadi nanti kita bisa masukkan rumusnya, kemudian kita hitung dengan nilai yang kita pakai, dan nanti bakal muncul seperti data sebelumnya. Gitu. Bisa di next. Kemudian ada di syarat-syarat yang ada itu, yang pertama ada model berisi autokorelasi jika nilai D adalah 4 kurang DU gitu. Jadi dan model keduanya dan syarat ketiganya juga ada bisa dilihat di sini. Nah, hasilnya itu D1551 lebih kecil dari 4DU, 2,2462 lebih kecil dari DL yaitu 1,283. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model yang kita buat atau di table yang tadi. Itu untuk uji dari Watson ya. Kemudian kita bisa next ke uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini menjadi uji terakhir ya. Jadi uji hipotesis ini kita menggunakan regresi linear berganda dengan melihat di bagian koefisien dependen variabel nilai pada output. Nah, kita lihat lagi ke output yang udah kita buat tadi. Di sini ada yang namanya koefisien dependen. Nah, itu yang kita pakai. Jadi H1 atau hipotesis alternatif yang kita buat itu H1-nya pengaruh jam belajar terhadap nilai, H2-nya pengaruh jam tidur terhadap nilai, H3 pengaruh jam tidur dan jam belajar secara bersama-sama atau mempengaruhi nilai. Kemudian H0 itu tidak terdapat pengaruh apa-apa antara jam belajar dan jam tidur terhadap nilai. Jadi ini hipotesa yang bakal kita uji kebenarannya, apakah yang lebih mana yang valid gitu. Jadi next. Oke, jadi diketahui bahwa di keterangan di atas yang tadi kita lihat tabelnya, H1 dan H2 itu merupakan uji parsial, di mana uji parsial ini mengujikan uji variabel yang dilakukan secara terpisah dan atau satu per satu variabel X terhadap variabel Y. Kemudian H3 itu diuji sebagai simultan atau uji bersama-sama gitu ya antara X1 dan X2, apakah ada pengaruhnya terhadap nilai Y atau tidak gitu. Kemudian ada regresi linear berganda, ya ini yang bakal kita gunakan ya, di mana Y-nya itu A tambah BX1 tambah BX2. Nah, itu bisa kalian pakai juga dari ini pengertian-pengertiannya ya. Nah, jadi secara interpretasi itu bisa dilihat bahwa nilai dari 0,875 itu akan naik dengan setiap variabel pelajaran tambahan. Menambahkan variabel tidur tunggal akan menghasilkan peningkatan nilai 0,664. Selain itu, nilai value adalah 59704 ketika variabel tidur dan belajar memiliki nilai 0. Jadi ini bakal berpengaruh banget ya dari regresi linear berganda ini untuk menghitung apakah pengaruh dari H1, H2, H3 atau H0-nya tadi. Gitu. Oke. Selanjutnya, di sini dari setelah kita tadi mengetahui regresi linear berganda, kita masuk ke uji T, di mana uji T ini digunakan untuk menguji H1 dan H2 yang merupakan uji parsial. Di sini kalian bisa lihat outputnya juga atau tabelnya ini di bagian kolom output tadi ya. Kalian cari koefisien di sini, di mana ada dependent variabelnya nilai sama seperti uji regresi linear berganda yang tadi. Di sini bisa kita lihat di kolom T itu ada konstan yaitu 13.245 dan belajar tidur bernilai sekian ya. Kemudian, nah, oke, di syaratnya itu ada terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y jika tabel T-nya itu nilai sig-nya kurang dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar dari T table gitu. Nah, dari analisis yang kita buat, dari kelompok kami yang buat itu, dari data kami bahwa H1 kami itu waktu belajarnya terhadap nilainya menghasilkan nilai sig itu lebih besar dari 0,05.
atau dari 0,001 sehingga 0,01 sehingga membuktikan bahwa waktu belajar itu mempengaruhi nilai. Oh maaf, mohon maaf tadi bukan lebih besar tapi lebih kecil dari 0,05 ya. Oke, kemudian ada H2-nya. Di sini waktu tidur itu berpengaruh terhadap nilai. Jadi H2-nya seperti itu. Kemudian ada nilai sigma yang kami telah temukan itu 0,192 yang artinya itu lebih besar dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa waktu tidur itu tidak mempengaruhi nilai gitu. Nah, itu adalah hasil uji T yang telah kami buat. Selanjutnya ada yang lagi yang namanya uji F di mana kita bisa kembali dulu ke outputnya, ke output yang tadi yang berisi table-table, kemudian kita cari table ANOVA gitu untuk dengan dependent variabelnya adalah nilai. Oke, setelah kita ketemu, kita akan masukkan di sini syaratnya nilai sig yang 0,05 atau nilai F hitungnya itu lebih besar dari F table. Maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y. Gitu. Nah, dari hasil analisis yang telah kita buat atau dari data yang telah kami masukkan itu menunjukkan bahwa hipotesis H3 itu ruang lingkup jam belajar dan jam tidur secara bersama-sama itu mempengaruhi nilai karena nilai sigma itu lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh terhadap ruang lingkup belajar dan juga jam tidur secara bersama-sama terhadap nilai gitu. Kemudian ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh X terhadap Y. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain dapat dilihat dari output yang udah kita buat ya. Di sini ada model summary di mana dependen nilainya variabel dan juga predictorsnya itu tidur dan belajar. Di mana ada R square di sini di tabelnya bisa dilihat R square-nya itu 0,886 maka sebesar 87% variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya udah selesai gitu. Di sini cukup sampai di situ dari ibu kami yang telah kami jelaskan. Jadi lumayan cukup banyak, cuma dan juga cukup kompleks, tapi kami berharap dari ebook yang kami buat dan video tutorial ini dapat memberi manfaat dan juga membantu setidaknya untuk mengerti apa itu IBM SPSS dan bagaimana cara menggunakannya. Dan kami berharap video ini dapat digunakan dengan baik dan juga dapat membantu dan bermanfaat bagi yang menonton. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok 3 dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi selaku dosen Statistika, Ekonomi, dan Bisnis, di mana kami sangat berterima kasih telah diajarkan terhadap materi-materi ini, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan atas pembuatan e-book dan video yang telah kami buat. Kami, saya Nanda dan Aca, Masya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.